Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Dan berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu pada pagi hari ini, karena kasih dan setia-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Kami mau mempersiapkan diri dengan membuka hati dan pikiran kami, untuk kami mau berubah, hidup menjadi lebih baik. Berkatilah firman-Mu pagi ini, supaya firman-Mu ini menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Hasilkanlah buah pertobatan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, setiap orang yang menanam pohon buah-buahan, pasti dia menginginkan pohon yang ditanam itu akan menghasilkan buah. Jika pohon yang ditanam itu tidak menghasilkan buah, maka sang tuan akan menebang pohon tersebut, karena pohon tersebut tidak menghasilkan dan tidak ada gunanya dipelihara sampai besar, tapi dia tidak berbuah. Kemudian pohon itu ditebang dan dibakar. Begitu juga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Selama kita menjadi orang Kristen, adakah buah-buah yang baik yang kita hasilkan? Selama kita menjadi pengikut Yesus Kristus, sudahkah kita menghasilkan sesuatu yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan? Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Jika mereka tidak mau bertobat, maka hukuman siap menanti mereka. Dalam Lukas 3 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Jika bangsa Israel tidak mau bertobat, Tuhan, maka keselamatan itu akan diberikan kepada orang lain. Dan ini terbukti, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari. Banyak bangsa Israel dan orang Yahudi tidak mau menerima Yesus sebagai Sang Mesias. Sampai hari ini ada orang Yahudi yang masih menantikan Mesias. Tapi orang-orang Yahudi dan orang Israel yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka diselamatkan. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis menyatakan seruan pertobatan. Dan ini dibuktikan masih banyak orang yang mengeraskan hati, tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan karena kekerasan hati mereka, maka orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, mereka tidak memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari kita berjuang menghasilkan buah kebenaran, buah hasil dari iman percaya kita. Paulus katakan buah roh, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, dan beberapa hal lain. Itulah bukti buah roh. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita terus menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup ini.
Kita berdoa. Beri kami kesempatan untuk terus menghasilkan buah kebenaran, supaya nama-Mu semakin kami tinggikan dan kami agungkan, dan hidup kekristenan kami juga memuliakan nama-Mu. Engkaulah Allah kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi.